pernikahan atau pemberkatan nikah Bapak Pendeta Petrus Tenode dan Melina DGI akan kita bersama-sama kita jalankan. Bapak Ibu, memang acara begini ada orang yang punya itu meriah sekali. Mereka bikin tempat-tempat yang luar biasa, acara yang meriah. Tetapi Tuhan tidak hitung-hitung. Tuhan tidak pernah hitung acaranya, meriahnya, pengorbanannya, tapi hatinya. Dan hari ini walaupun kita sederhana, tetapi kita memuji Tuhan itu yang nomor satu. Dan kami patut mengucap syukur kepada Tuhan karena istimewa Tuhan memberikan kita nafas hidup, kesehatan, kekuatan ini anugerah Tuhan yang luar biasa sehingga kami boleh hadir dalam acara pemberkatan nikah ini dan kami boleh bersama-sama dengan saudara-saudara seiman untuk memuji dan memindahkan nama Tuhan atas pemberkatan nikah ini. Untuk itu Bapak Ibu sedang pergabungan Tuhan yang saya kasihi, mari kita memuji Tuhan dengan kemenangan iman nomor 157, yaitu hanya Dialah kami naikkan puji dan syukur kepada Tuhan. Pujian hormat pada anak Allah. Pujian hormat pada anak Allah, bagi sama sempurna dalam galanya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, Yeman. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Hai ucap sekarang dengan bernyanyian, terima kasih dan syukur kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, Yeman. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Segala saleh yang membuka hati karena imannya terima Roh Suci. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, Yeman. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Baik Bapak Ibu sedang bergabungan Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, kita masuk dalam doa pembukaan. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Ayub Yogi MTH. Kepada hamba kami berikan waktu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, segala waktu Engkau sediakan bagi kami setiap orang. Waktu siang, waktu malam Engkau sudah atur. Waktu senang, waktu susah Engkau sudah atur. Waktu hujan, waktu kemarau Engkau sudah atur. Alkitab mencatat semuanya ya Bapa. Di kesempatan ini, depan rumah alam terbuka ini, kami sangat mengucap syukur kepadamu. Jemaat di tempat ini dengan kami semua sedang bergumul selama berapa tahun ini. Dan hari ini Tuhan menjawab doa-doa kami. Dan Engkau kumpulkan kami di tempat ini untuk menyaksikan dan mengukuhkan Pendeta Petrus Tenode dengan calon ibu Meliana DGI. Kami sangat mengucap syukur semuanya ini. Untuk melayani pekerjaan Tuhan yang membutuhkan teman hidup, membutuhkan jemaat. Dan saat ini kami menyaksikan kedua hamba Tuhan yang ada depan. Kami menyaksikan betapa besar kasih Allah itu. Bapa di surga, acara pemberkatan nikah dari awal hingga akhirnya kehendak Allah terjadi. Kuasa Allah di tempat ini. Berkat Tuhan turun atas di tempat ini dan berkati keluarga baru yang akan dibentuk ini. Acara ini dari awal hingga akhirnya Kau berkati.
yang mengarahkan ibadah. Tuhan berkati. Firman Tuhan menjadi saluran berkat bagi kami semua dan lebih khusus kepada kedua mempelai yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan. Kami mengucap syukur, Tuhan berkati semuanya dari awal hingga akhirnya. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami tabiskan ibadah ini. Biarlah kehendak Allah terjadi. Amin. Terima kasih Tuhan yang baik kita dalam Tuhan yang berkati. Baik Bapak Ibu Saudaraku, sidang jemaat Tuhan pergabungan yang saya kasihi, Bapak Petrus Tenoye ini kami sepelayan hamba Tuhan kelas Kerom ini. Sebagai pelayan itu rasa ganjil kalau tidak punya pendamping. Jadi selama ini Bapak Pendeta ini jadi single, jadi dalam pekerjaan pelayanan Tuhan itu bagian ibu-ibu punya tuh kami laki-laki tidak bisa. Dan di belakang itu pasti ada ibu baru pelayanan itu bisa jalan. Dan di bagian itu Pak Petrus mungkin mengalami hal yang secara manusiawi paling ada merasa kekurangan di situ. Dan kami juga teman-teman sepelayan berpikir bahwa nanti bagaimana, tapi rencana Tuhan yang luar biasa, indah pada tempatnya, indah pada waktunya. Sehingga apa yang jadi pergumulan dalam hidup Bapak Pendeta, hari ini kita bisa menyaksikan bahwa teman hidup Tuhan itu sudah atur sedemikian rupa, sehingga hari ini kita berkumpul untuk memuliakan nama Tuhan. Itu yang paling penting. Bapak Ibu, kami mengajak untuk kami memuji Tuhan. Lagu yang tadi hanya memuji Tuhan itu yang penting. Jadi kita akan memuji Tuhan, pujian hormat ayat yang ke-1 saja. Kita akan pujian ke depan lagi. Pujian hormat pada anak Allah, bagi selama sempurna dalam darahnya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, gema. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya bersama. Puji Tuhan, haleluya, gema. Haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya bersama. Baik, Bapak Ibu sidang pergabungan Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Ketua Kelas Kerom, Bapak Pendeta Obita Buni. Namun sebelum hamba Tuhan ambil bagian, kita akan memuji Tuhan, mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman ini dengan pujian yang berkata, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan memuliakan nama Tuhan dengan pujian penyembahan ini. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Dahulu sekarang
inilah rintihan suara hati hamba-hambamu, umatmu. Hari ini kami bersuka cita, hari ini kami berbahagia, karena rencana Allah yang luar biasa itu telah terjadi di dalam keluarga hambamu, Bapak Petrus Tenoye. Selama ini kami bergumul untuk teman hidup. Dan hari ini waktunya Tuhan, sehingga kami diundang oleh Tuhan untuk keluarga besar dari Jayapura, Kerom, hadirkan di tempat ini untuk kami melihat pekerjaanmu. Kami melihat rencanamu yang indah itu. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan acara ibadah pemberkatan nikah ini dari awal pertengahan sampai akhir titik, biarlah Engkau mengambil alih. Dan hamba berdoa dan menyerahkan, saatnya kami siap mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau mendengarkan nasihat dari-Mu, tapi kami tidak mampu mengerti rahasia Allah. Tapi biarlah Engkau berkhotbah kepada kami untuk kami dapat mengerti rahasia Allah melalui momen yang penting ini. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu mau kosong, tidak ada apa-apanya. Pakai hamba-Mu supaya firman ini menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, persilakan duduk kembali. Shalom. 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 Baik, kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Allah karena perbuatan-perbuatannya yang luar biasa yang tidak pernah dibayangkan oleh rencana manusia itu telah terjadi. Seorang hamba Tuhan yaitu Bapak Petrus Tenoye, selama ini kami di Kerom ada beberapa hamba Tuhan yang tidak punya teman hidup, tapi ada satu yang Tuhan sudah jawab hari ini, sehingga kita sebagai orang percaya patut kembalikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena itu kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Kami juga menyampaikan selamat datang kepada keluarga pihak mempelai perempuan dari Panyai, bahkan keluarga mewakili di Jayapura sudah datang untuk mengambil bagian untuk menyaksikan acara pemberkatan nikah ini. Tuhan memberkati dan selamat datang. Kami juga menyampaikan selamat datang kepada keluarga pihak mempelai laki-laki yang ada di Jayapura atau mungkin yang ada di Panyai, tapi sudah hadir pada siang hari menjelang sore ini. Tuhan memberkati dan kami ucapkan selamat datang. Kami juga menyampaikan selamat datang kepada pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di Kerom ini sudah datang untuk mengambil bagian dalam acara ibadah pemberkatan nikah pada siang ini. Tuhan Yesus memberkati dan selamat datang. Puji Tuhan. Kita akan mendasari satu ayat firman Tuhan, yaitu yang punya Alkitab bisa buka di dalam buku surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-28 ya. Yang punya Alkitab bisa buka di dalam Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-28. Ada banyak ayat yang berbicara tentang kasih Kristus adalah dasar hidup dalam suami istri, tapi saya hanya mau baca satu ayat firman Tuhan, yaitu ayatnya yang ke-28. Baik, Bapak Ibu, para hamba Tuhan yang Yesus kasihi, Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-28. Kalau semua sudah dapat, saya akan baca sesuai dengan Alkitab yang ada di tangan saya, dan Bapak Ibu jemaat Tuhan boleh menyesuaikan. Demikian bunyi firman Tuhan. Judul atau kop lembaga Alkitab adalah Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri.
ayatnya yang ke-28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Tema atau kop lembaga Alkitab di sini adalah kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Itu sudah cukup jelas. Selalu kami mendengar firman Tuhan ini di dalam pernikahan-pernikahan, di dalam acara-acara pernikahan. Tapi hari ini saya hanya baca satu ayat firman Tuhan, yaitu pasalnya ke-28 ya. Kebiasaan kita orang gunung, kebiasaan kita perempuan itu anggap sepele, dia di belakang sana ya. Kita tidak pernah hargai mereka. Di dalam acara-acara besar pun, di dalam acara-acara makan pun kita tidak pernah melihat itu perempuan itu kasih kecil. Laki-laki yang penting. Itu yang selalu kita lakukan. Tapi hari ini saya hanya ingin mau baca satu ayat firman Tuhan ini untuk kita bisa memahami sama-sama bagaimana kita harus menghargai ibu-ibu bagian dari kita. Untuk itu Bapak Ibu, dari judul atau kop lembaga Alkitab ini adalah kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Tapi saya beri tema sederhana dalam acara pemberkatan nikah ini adalah seorang kepala rumah tangga yang memiliki hati kasih. Seorang kepala rumah tangga yang memiliki hati kasih. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Kepala rumah tangga adalah bapak atau suami di dalam satu keluarga yang punya hati untuk mencintai istri dan anak-anak. Seorang kepala keluarga atau seorang kepala yang memiliki hati untuk mencintai istri, mengasihi istri dan anak-anak itu sangat penting di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan ini kita lihat hanya satu bagian yang penting. Dan firman Tuhan ini bukan untuk kedua mempelai laki-laki dan perempuan, tetapi untuk kita semua yang hadir pada siang hari ini. Rasa memiliki bahwa istri adalah benar-benar bagian dari hidup saya. Itu yang harus memiliki sebagai seorang suami. Itu yang harus memiliki sebagai seorang kepala rumah tangga. Rasa memiliki bahwa istri adalah benar-benar dia bagian dari diri saya. Inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Kejadian pasal 2 ayat 23. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Kadang-kadang kita sebagai laki-laki lupa firman Tuhan ini, lalu kita merasa bahwa perempuan itu tidak ada apa-apanya. Kebiasaan-kebiasaan kita di daerah-daerah pedalaman. Tapi firman Tuhan mengajak kepada kita adalah perempuan itu satu bagian pelengkap di dalam tugas dan pelayanan bapak-bapak. Mereka diberi gelar khusus sebagai penolong. Dan mereka adalah bagian dari kita. Laki-laki berasal dari bahan dasarnya tanah, tapi ibu-ibu ini berasal dari debu, bahan dasarnya dari tulang rusuk kita. Sehingga perlu kita hargai mereka, perlu kita hormati mereka, perlu kita menghargai mereka. Mereka adalah bagian dari diri kita. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita karena mereka adalah penolong yang sangat penting dalam kehidupan keluarga. Suatu pekerjaan yang saya kerja kalau saya sendiri tidak mampu, sebagian saya kerja, tapi sebagian yang saya tidak bisa kerja, yang bisa menolong kita adalah ibu sebagai penolong yang sejati, yang ditetapkan oleh Allah, bukan ditetapkan oleh manusia, tetapi ditetapkan oleh Allah. Karena itu kita sebagai umat Allah
harus menghargai tulang rusuk ini, harus menghargai perempuan, karena perempuan adalah satu-satunya yang Tuhan taruh untuk menolong dalam tugas dan pelayanan kita masing-masing. Bapak, Ibu, Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, oleh sebab itu, seorang suami harus rasa memiliki bahwa sejelek-jelek apapun, engkau adalah istri satu-satunya yang ada di dalam hatiku. Itu harus keluar dari ungkapan hati kita. Bahwa sejelek-jelek apapun, engkau adalah perempuan satu-satunya yang paling cantik, yang harus ada di dalam hati saya. Sebaliknya juga perempuan. Perempuan yang harus merasa memiliki hati bahwa sejelek-jelek apapun, laki-laki, engkau adalah satu-satunya yang saya cintai. Dan harus punya hati ini kepada suami. Supaya tali kasih yang diikat oleh Tuhan itu jangan sampai terputus. Jangan sampai terpisah. Karena di akhir-akhir zaman ini, banyak keluarga yang hancur karena mereka mencintainya sekedar. Banyak orang yang hancur. Banyak orang perbedaan pendapat. Karena mereka tidak rasa memiliki cinta kasih itu di dalam keluarga. Ada banyak anak-anak juga hancur melawan orang tua karena orang tua tidak mengasihi anak-anak. Karena ada tanggung jawab yang Tuhan taruh dalam kehidupan keluarga itu. Sebagai kepala keluarga, sebagai bapak harus mencintai istri dan anak-anak. Ini satu paket. Ini satu bagian yang harus kita lakukan sebagai kepala keluarga. Bapak Ibu, sedang jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, percayakan hatimu kepada istrimu dalam menjalankan hidup ini. Agar tali kasih yang diikat oleh Kristus jangan sampai putus, jangan terlepas. Agar keluarga itu tetap utuh hari ini dan hari yang akan datang. Sampai mautlah yang bisa memisahkan keluarga yang diikat oleh Allah itu. Oleh sebab itu, hal yang sangat penting di sini adalah betul-betul kita rasa memiliki bahwa perempuan ini adalah saya punya. Laki-laki rasa memiliki bahwa perempuan saya punya. Perempuan juga rasa memiliki bahwa laki-laki ini saya punya. Dia dari tulangku, daging dari dagingku. Ungkapan ini bukan laki-laki saya yang harus ungkapkan, tapi perempuan juga yang harus ungkapkan bahwa rasa memiliki itu. Allah mau supaya keluarga yang dipersatukan Allah itu tidak boleh dirusak oleh siapapun. Oleh karena itu, bagian yang paling penting dari ayat 28 ini yang perlu kita belajar hari ini adalah saling mencintai dan saling menghargai istri suami. Menghadirkan rasa memiliki dalam keluarga itu sangat penting. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini hari berbahagia bagi keluarga Bapak Pendeta Petrus Tenowi. Mereka memasuki rumah tangga baru. Adalah bagaikan Allah membawa mereka, Allah menempatkan mereka mempelai laki-laki dan mempelai perempuan ke Taman Eden yang penuh kemuliaan Allah itu. Hari ini Allah bawa mereka dan mereka akan ditempatkan di Taman Eden. Taman Eden yang penuh kemuliaan Allah. Taman yang tidak ada susah. Semua buah-buahan yang manis. Semua binatang yang ada di sana jinak. Tuhan bawa mereka dan hari ini Tuhan taruh mereka di sini. Tapi apakah mereka akan hidup baik atau tidak? Ada awasan firman Tuhan. Ada awasan firman Tuhan. Tuhan sampaikan bahwa mengusahakan dan memelihara taman itu. Kejadian pasal 2 ayat 15. Awas, hati-hati pakai mata. Awas, hati-hati pakai hati. Tuhan Allah taruh Adam dan Hawa di taman ini. Lalu Tuhan bilang, awas, hati-hati kamu, hati-hati pakai mata. Hati-hati pakai hati. Lalu Tuhan bilang bahwa di tengah-tengah taman ini yang lain, buah-buah yang lain kamu boleh makan. Tapi di tengah-tengah itu jangan kamu petik buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Hari ini Bapak Petrus Tenowi dengan keluarga mereka akan memasuki di Taman Eden itu. Dan hari ini kita pelihara.
Firman bukan untuk Bapak Tenoje dengan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, tapi kita yang hadir ini juga. Kita sudah hadir di Taman Eden, tapi apakah kita masih aman? Atau kita sudah melanggar firman Tuhan? Melalui hari upacara pemberkatan nikah ini kita juga lihat diri-diri kita, keluarga-keluarga kita, anak-anak kita. Kita masih baik, kita masih sehat, ada kebahagiaan, kita lihat diri-diri kita. Hari ini kita hadir karena hari kebahagiaan Bapak Pendeta Petrus Tenoje. Tapi melalui firman Tuhan yang mengajak kepada kita, kita juga lihat diri kita. Kita semua sudah masuk di taman ini. Tapi apakah kita sudah pakai mata baik? Apakah kita sudah pakai hati baik? Hari ini, mari kita juga lihat sama-sama. Hari ini Bapak Tenoje dengan Ibu, mereka sudah masuk di Taman Eden, taman yang luar biasa itu. Tapi firman Tuhan ingatkan kepada kita bahwa awas, hati-hati pakai mata dan pakai hati. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan bilang, kalau kamu tidak menuruti firman dan memelihara taman ini dengan baik, nanti kamu akan mati. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 17. Hari ini Bapak Petrus Tenoje dengan istri, mereka akan masuk di taman. Mereka kalau tidak memelihara firman, mereka tidak memelihara janji-janji yang sebentar akan mereka ungkapkan ini. Kalau mereka tidak memelihara ini, maka Taman Eden itu bisa bertumbuh duri. Ya. Binatang-binatang yang ada di sekelilingnya, bina-bina itu bisa jadi galak dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kunci utama daripada dalam keluarga adalah rasa memiliki cinta kasih. Dalam kehidupan keluarga itu istri suami itu harus tanam dengan baik supaya keluarga ini tidak diceraikan oleh si jahat. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, firman ini bukan untuk mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan yang hari ini kita hadir, tapi firman ini untuk kita semua supaya kita kembali kepada firman Tuhan. Karena akhir-akhir ini ada banyak orang Kristen yang hancur karena orang tidak memiliki hati kasih mengasihi istri dan suami. Oleh sebab itu firman Tuhan ingatkan kepada kita supaya kita betul-betul mencintai suami istri. Bagian dari diri saya.